Pandulang. Pandulang. Salah satu dari pangeran itu melarikan diri karena ada serangan dari Mataram. Pantangannya dalam perguruan itu tidak boleh ada perkawinan sesama perguruan. Ternyata melanggar gitu loh, Mas. Setelah melanggar, akhirnya si pihak Pangeran Tubulangun selaku guru besarnya itu membuat suatu kutukan bahwa anak-anak yang melanggar itu sampai anak cucunya akan tetap sejumlah 26, sedangkan yang 2 tadi itu diusir dari pekarangan. Kesakralan Desa Karangkenik ternyata tak hanya tentang pantangan soal jumlah kepala keluarga. Di dusun ini, juga warga serta pendatang tidak diperbolehkan berburu hewan. Siapa yang berani melanggar akan mendapat akibat yang fatal. Lalu pernah ada warga yang sudah diingatkan tidak boleh mengambil sarang yang apa namanya? Semut. Tapi ternyata melanggar, akhirnya mukanya tuh menjadi bengkak gitu. Ada yang menembak burung, saya yang menembak burung. Terpaksa maksa itu, besoknya dia meninggal. Lalu, benarkah Desa Karangkenik yang asri dengan penduduknya yang ramah ini benar-benar merupakan desa terkutuk? Ya, kalau saya menyikapi ya tentang satu desa ataupun satu pemukiman dengan jumlah yang sudah ditentukan, itu sebenarnya berkaitan dengan satu sejarah dari masa lampau. Dan ini berkaitan dengan yang membuka daerah itu tersendiri. Jadi terkadang ini berkaitan sama anak-anak keturunannya. Jadi ada yang seperti maksimal 7, maksimal 6, bahkan ini 20 ya, 20 lebih. Dan misal pun ada satu yang lebih secara kepala keluarga itu memang harus pindah jauh karena hanya diberikan limit ataupun diberikan kuota yang sebanyak itu. Merupakan sebuah kabupaten yang berada di Jawa Tengah, Klaten terletak di antara Solo dan Yogyakarta. Mayoritas penduduknya adalah etnis Jawa dan memiliki beragam destinasi wisata sejarah dan juga budaya. Asal-usul nama kabupaten ini mempunyai 2 versi berbeda. Versi pertama berdasarkan kata-kata orang tua yang menyebutkan Klaten berasal dari kata Mlati dalam bahasa Jawa. Lalu versi kedua mengatakan bahwa Klaten berasal dari kata klati atau buah bibir yang kemudian mengalami perubahan menjadi Klaten. Di balik beragam keunikan kota kecil ini, terdapat misteri yang menggelitik untuk ditelisik hingga menjadi buah bibir masyarakat. Salah satunya adalah sebuah rumah yang dahulunya milik Kepala Desa Sentono Karangdowo yang ditinggali secara turun-temurun dan sudah lama tidak berpenghuni. Konon rumah ini dianggap terkutuk karena menurut beberapa warga setempat serta para penyewa rumah, sosok makhluk astral di dalam rumah kerap meminta bayi dan anak balita mereka. Dulu saya pernah tinggal di sini setahun, terus tahun 2007, terus saya hamil 2008, hamil 7 bulan. Pada waktu itu di USG cowok. Terus pada malam hari jam 1 tidur, saya didatangi ibu-ibu, rambutnya panjang, pakai kebaya putih, pakai itu juga putih, terus perut saya dilus-lus. Besok anak kamu cewek, anak kamu buat saya ya, buat nemeni saya di sini nggak ada temennya. Terus saya jawab, ya jangan Bu, masa diambil. Terus tangan saya ditarik-tarik. Tapi saya teriak sama suami saya, tapi suami saya nggak kedengaran. Langsung pada saat itu langsung saya pindah, langsung semua saya bawa keluar. Saya langsung nggak kesini lagi, saya takut. Selain itu,
Sosok berwujud kakek-kakek dan nenek-nenek juga dikabarkan kerap terlihat di rumah ini. Selain mengganggu penghuni rumah, makhluk tak kasat mata ini juga sering jahil dan memindahkan mereka ketika sedang tidur. Kalau aku sejak kecil teman dari Pak Lurah yang punya rumah ini, lalu aku sempat diajak tidur di kamar rumah ini tempatnya di ruang sebelah sana. Lalu tiba-tiba aku kok lilir, tahu-tahu dipindah sini, sebelah sini. Lalu lain malam lagi saya kembali sama Pak Lurah tidur kembali semula. Tapi tahu-tahu kok saya pindah di luar rumah. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tersebut dari pandangan retrokognisi? Kalau ini saya berkaitan sama praktik ilmu hitam seperti pesugihan dan minta itu untuk tumbal. Tapi pelaku praktiknya ini sudah tidak ada. Namun teror dan ketakutannya sudah melekat sampai hari ini. Karena tentunya kalau suatu tempat sudah memiliki seperti pembentukannya seperti itu akan terus-terusan terbawa. Apakah benar sebuah tempat angker akan bersifat kekal terhadap sebuah kutukan? Nantikan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Misteri Dunia. Yowis Band The Series mulai 22 November jam 9 pagi. Cobain yuk. Gurih ayam bakar, seger sambal limau, nyatu di mie yang kenyal. Sumpah enak. Inovasi rasa tersedap. Baru mie sedap ayam bakar limau. Sedapnya next level. Dari Wings Food. Tugas online numpuk bikin bad mood. Biar good mood better dulu. Coklatnya tebel dan full. Better moodnya, finish tugasnya. Better coklatnya, better moodnya. Rahasia kulit glowing Korea ada di K-Natural White Cotton Flower. Korean rice milknya, cerahkan kulitmu. Show off glowing skin dengan K-Natural White Cotton Flower. Glowing is yours. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Wow. Listen to me guys. Baru nih mie sedap tasty beef yakiniku 100% USB dengan teknologi retort, dagingnya matang, siap makan. Ya bye. Cuma 5.000. Lumayan. Cobain tasty beef yakiniku dari Wings Food. Rasakan renyahnya kacang hazelnut berpadu dengan lembutnya coklat Cadbury Dairy Milk. Baru, Cadbury Dairy Milk Hazelnut. Rahasia kulit glowing Korea ada di K-Natural White Cotton Flower. Korean rice milknya, cerahkan kulitmu. Show off glowing skin dengan K-Natural White Cotton Flower. Glowing is yours. Bantu perkuat daya tahan tubuh si kecil sekarang. Nutrilon Royal dengan omega 3, 6, dan fosgos. Teruji secara klinis. Siap hadapi dunia luar. Nutrilon Royal, raise them ready. Bebas akses Snapchat dengan M3 Uridu. Siapapun kamu bisa bebas berekspresi tanpa batas dengan Snapchat. Download Snapchat sekarang. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen, juara sepanjang hari.
Hai Anya. Hai Kalpa. Renyahnya kamu keras-keras gitu. Coklatnya tebel. Taburan kelapanya gurih. Udah paling bener. Coklat dan kelapa jadi satu. Kalpa, wafer coklat kelapa, enak luar biasa. Rahasia kulit glowing Korea ada di K-Natural White Cotton Flower. Korean rice milknya cerahkan kulitmu. Show off glowing skin dengan K-Natural White Cotton Flower. Glowing is yours. Gak usah sedih. Nih, biar happy. Superstar Triple Coklat. Full coklat, luar dalam. Triple coklatnya bikin full happy luar dalam. Makan tiap hari, biar happy tiap hari. Superstar Triple Coklat. Haus di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Sarmi gelas. Jajan cemilan yuk. Ayo. Ngambil di rumah aja. Cemilan Sarimi gelas. Semua rasa ada sosisnya. Tanpa pengawet. Sarimi gelas. Seru sosisnya, seru ngemilnya. Haus di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Gak usah sedih. Nih, biar happy. Superstar Triple Coklat. Full coklat, luar dalam. Triple coklatnya bikin full happy luar dalam. Makan tiap hari, biar happy tiap hari. Superstar Triple Coklat. Kerjaan numpuk, selau. Ada sambal Indofood pedas dahsyat. Baru dengan cabai habanero. Dahsyat pedasnya, full dagingnya. Sebuah bangunan kosong di lahan perkebunan Desa Jengkol di Kecamatan Pelosok Klaten di Kabupaten Kediri dikenal seram dan terkutuk karena berbagai peristiwa berdarah di masa lalunya. Kisah ini berawal pada tahun 1962 silam, di mana Departemen Pertanian pada saat itu merencanakan untuk menyatukan tanah-tanah perkebunan tebu di Desa Jengkol. Hal ini dimaksudkan agar areal perkebunan semakin luas, hingga dapat meningkatkan kapasitas. Namun rencana itu ditentang oleh salah satu partai pada saat itu dengan berunjuk rasa dan menghasut warga sekitar untuk mengambil alih tanah perkebunan. Aksi mereka pun semakin ganas dan tak terkendali hingga akhirnya membunuh para pekerja pabrik dan menguburnya hidup-hidup di bangunan tersebut. Ketika tempat ini dipakai sebagai kantor untuk partai terlarang ini, kemudian setelah terjadi pembersihan waktu itu, tempat itu dipakai sebagai untuk pembantaiannya, sehingga orang kemudian menghindari tempat ini memang pertama sebagai rumah merah gitu ya, karena dianggap sebagai markasnya. Yang kedua, ketika orang lewat di situ kondisi senja lah, sore jam 5-an tuh kadang melihat penampakan tanpa kepala di situ, karena kaitannya sama tragedi masa lampau di mana anggota-anggotanya itu dipenggal di situ. Akibat masa lalunya yang sangat kelam, lokasi dekat bangunan ini pun terkadang dimanfaatkan entitas astral untuk mengganggu warga sekitar. Dan sering iseng atau jahil. Mereka hanya menggoda-goda saja karena mereka itu sangat senang sekali kalau ada masyarakat yang tahu bahwa mereka itu adalah gundala, mereka akan ketakutan. Dengan demikian mereka akan tertawa terbahak-bahak. Memang banyak sebab kenapa sebuah tempat menjadi dikutuk atau terkutuk. Lalu, apa yang akan terjadi jika ada yang berani mendiami dan bahkan tinggal di tempat itu? Ketika suatu tempat terjadi pembantaian ataupun terjadi praktik ilmu hitam, tempat ini akan dihindari dan menjadi tempat yang dikutuk. Karena ketika kita lewat situ, kita akan takut melihat penampakan, diganggu makhluk astral,
mencium bau tertentu ataupun suara-suara tertentu, dan yang paling ditakutkan membawa sial kepada kita. Batam merupakan kota terbesar di Kepulauan Riau yang sangat strategis. Berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, membuat pertumbuhan kota ini cukup pesat dibanding kota lainnya. Terlepas dari perkembangan kota Batam, ternyata banyak tempat angker yang dikenal sangat menyeramkan. Sebuah bekas villa mewah di daerah Baloi, Batam, dikenal sangat angker dan juga terkutuk. Rupanya, hal ini tak lepas dari beberapa kejadian di masa lalu yang kelam dan negatif yang pernah terjadi di lokasi tersebut. Dan sempat terdengar sih sekitar tahun 90-an akhir sampai 2000 itu sempat dengar rumor ini tempat dijadikan tempat-tempat perjudian atau bahkan tempat mes-mes perempuan-perempuan nggak benar. Menanggapi rumor itu, pakar retrokognisi pentolan kisah tanah Jawa yakni Om Hao melakukan penelusuran dan menemukan beberapa fakta mencengangkan yang terjadi di masa lalu di bekas villa mewah ini. Antara kurun tahun 94 hingga 98 itu memang di sini dipergunakan atau ditempati untuk camp. Jadi lebih untuk penampungan beberapa perempuan, boleh dibilang demikian, yang akan bekerja ke luar negeri, terlebih di Singapura dan di Malaysia. Tetapi saat sampai di sini, dari vibrasi yang saya rasakan itu ternyata ada yang dibelokkan, ada yang seperti dialihfungsikan tempat ini. Jadi ada pihak lain yang menyewa, karena dari pemilik sendiri itu dulunya awalnya dipergunakan hanya untuk tempat tinggal villa, karena lokasinya jauh dari keramaian. Tapi justru karena jauh dari keramaian itu kemudian disalahgunakan. Saya tangkap bahwasanya ada beberapa orang yang perempuan yang dijanjikan pekerjaan ini tidak kurun waktu datangnya dan mengalami beberapa tindak seperti kasar ya secara psikis. Posisinya memang di sini, Mbak. Pemirsa, posisinya itu di sini, dan waktu itu ini tertutup, jadi mengundang kecurigaan penghuni rumah yang lain karena di sini memang dipergunakan untuk menampung 30 lah sampai 20 sampai 30 orang, dan beliau ini menyendiri waktu masuk ke sini. Dan saya lihat di sini, jadi ini ada seperti shower air itu masih memancar, dan duduk di sini ya, persis agak ke sini karena ini airnya memancar. Kemudian dengan botol seperti botol minuman itu dipecahkan, jadi sudah tencer gitu, terus diambil kemudian disayat di sebelah sini. Tak hanya kasus bunuh diri, fakta mengejutkan yang terjadi di ruang bawah tanah villa tersebut pun berhasil diungkap. Ternyata di taman atau pavilion yang tadi sempat kita bahas, itu tersembunyi suatu ruang di bawah. Saya menduga sebenarnya ruang ini dahulunya dipergunakan untuk gudang, tetapi jauh sebelum itu ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Jadi nanti tetap dengan kaki kiri ya, dan ini memang ada seperti bias warna merah, itu pembatas. Dan saya menangkapnya tempat ini selain dipergunakan untuk sesuatu hal yang bersifat seperti pemujaan atau hal yang negatif lain, ini juga menjadi portal dimensi waktu dan portal dengan dimensi astral yang menghubungkan. Ada satu bangunan lain yang ada di bawah, lokasinya tidak jauh dari sini, dan ini saya duga sekarang menjadi seperti istana bagi makhluk astral. Apa makna sebenarnya dari kutukan-kutukan yang menyelimuti suatu tempat?
setelah yang satu ini, hanya di Misteri Dunia. Cek toko sebelah babak baru. Mulai Selasa 30 November. Rahasia kulit glowing Korea ada di K-Natural White Cotton Flower. Korean rice milknya, cerahkan kulitmu. Show off glowing skin dengan K-Natural White Cotton Flower. Glowing is yours. Sermi gelas. Jajan cemilan yuk. Ayo. Ngambil di rumah aja. Cemilan Sarimi gelas. Semua rasa ada sosisnya. Tanpa pengawet. Sarimi gelas. Seru sosisnya, seru ngemilnya. Soclean Softener Complete Care ada yang baru. No worries panas dan keringetan. Sekarang dengan formula anti bau dan fast dry technology, pakaian lebih cepat kering. Soclean Softener Complete Care, cepat kering dan wangi. Wings Care. Menyikat gigi palsu dengan pasta gigi, ini bukan cara yang tepat. Bersihkan dengan baru Polydent Cleanser dengan kombinasi 4 bahan aktif, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Coba sekarang. Ada apa nih? Wow. Listen to me guys. Baru nih mie sedap tasty beef yakiniku. Dagingnya asli 100% US beef. Dengan teknologi retort, dagingnya matang, siap makan. Sensasi Jepang asli. Ada topping seaweed crust-nya juga. Harganya cuma 5.000. Wah. Mie-nya cuy. Wow. Ya baik. Umayo. Cobain tasty beef yakiniku baru dari Wings Food. Rahasia kulit glowing Korea ada di K-Natural White Cotton Flower. Korean rice milknya, cerahkan kulitmu. Show off glowing skin dengan K-Natural White Cotton Flower. Glowing is yours. Buat saya, kerja keras dan investasi emas sama-sama penting. Usaha buah yang saya rintis pun berasal dari investasi emas yang saya miliki. Hingga menjadi supplier dan akhirnya bisa membuka toko buah sendiri. Hasil usaha saya tabung di Bank Mega. Dan yang bikin saya kaget, saya berhasil menangkan emas logam mulia 10 gram dari meriah barang Mega. Terima kasih Bank Mega karena telah mendampingi perjuangan saya. Aku tertipu. Ngakunya keju. Ternyata air dan tepung. Jangan salah pilih lagi. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Zaman now wajib minum vitamin C tiap hari biar tubuh nggak ngedrop. Segar dingin SJC 1000. Suplemen vitamin C 1000 mg bantu jaga imunitas tubuh untuk lawan virus dan radikal bebas. Minum vitamin C dari SJC 1000. Bodyguard tubuh biar nggak ngedrop. Dari Wings Food. Rahasia kulit glowing Korea ada di K-Natural White Cotton Flower. Korean rice milknya, cerahkan kulitmu. Show off glowing skin dengan K-Natural White Cotton Flower. Glowing is yours. Ini Minggu ya. Lupain stresnya, stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wow, oh, 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 oh. Waktunya seru-seruan. Wow, oh, 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 Oreo. Wow, oh, 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 Oreo. Baru Hershey Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hershey Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hershey Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Dari sumber air pegunungan Indonesia yang terpilih dan terlindungi, Aqua senantiasa terjaga memberikan hidrasi sehat kapanpun dan dimanapun. Rahasia kulit glowing Korea ada di K-Natural White Cotton Flower. Korean rice milknya, cerahkan kulitmu.
Show off glowing skin dengan K-Natural White Cotton Flower. Glowing is yours. Bertambahnya usia butuh nutrisi lebih dan daya tahan tubuh kuat. Baru Anlin Gold 5X. Susu dengan nutrisi lebih untuk kekuatan, kelenturan, dan imunitas agar tetap berenergi sepanjang hari. Anlin, susu dewasa nomor 1 di Indonesia. Kutukan bisa disimpulkan menjadi dua pemahaman, yaitu bersifat positif dan juga negatif. Kutukan negatif bisa berupa peristiwa atau praktek-praktek negatif yang terjadi di masa lampau, hingga tempat itu disebut sebagai tempat pendosa atau tempat terkutuk dalam arti sebenarnya. Sedangkan di sisi sebaliknya, adanya pesan positif yang tersirat dalam kutukan tersebut memang sengaja diciptakan untuk melindungi kelestarian dan keseimbangan alam di tempat itu. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos mengenai kutukan yang mendiami suatu tempat atau wilayah khususnya di Indonesia, semuanya kembali pada Sobat 7 di rumah dalam menyikapinya. Masih banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap kebenarannya. Bersama saya Bimo Kusumo, sampai jumpa di Misteri Dunia selanjutnya. Kamera warga merekam penganiayaan yang dilakukan dua pemuda terhadap seorang pria di Kampung Sukamana, Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung pada Kamis pekan lalu. Korban dilaporkan terluka parah. Usai beredar di media sosial, Senin siang Satreskrim Polresta Bandung dan unit Reskrim Polsek Solokan Jeruk meringkus dua pelaku berinisial GG dan TP. Kepada polisi, salah satu tersangka mengaku ia dan temannya tega menganiaya korban karena sepeda motor mereka bersenggolan dengan sepeda motor korban. Dari kedua tersangka, polisi menyita 2 golok serta sepeda motor milik tersangka dan korban. Tersangka GG terancam hukuman 10 tahun penjara, sedangkan TP yang masih berstatus pelajar dijerat dengan Undang-Undang Darurat dan Perlindungan Anak. Kasus pembegalan yang menewaskan seorang sopir taksi di Jalan Raya Gunung Gede, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada awal November lalu terungkap. Senin siang, keempat tersangka pembegalan dibekuk Satreskrim Polresta Bogor Kota. Dari hasil pemeriksaan diketahui, beberapa hari setelah membunuh sopir taksi, para tersangka sempat terekam kamera menyasar pedagang BBM eceran dan pengojek online. Dengan konvoi menggunakan sepeda motor, mereka pun kerap beroperasi secara acak dan mengincar harta benda korban seperti ponsel dan dompet. Hingga saat ini polisi masih mengejar pelaku lainnya yang melarikan diri. Para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat malam. Selain informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi khas redaksi malam bersama saya, Dea Kartika. Seorang pria terekam CCTV mencuri ponsel di sebuah toko vape di Ciputat, Tangerang Selatan. Peristiwa serupa terjadi di sebuah toko alat memancing di Kota Tangerang. Memanfaatkan kelengahan penjaga toko, pelaku yang berpura-pura sebagai pembeli berhasil menggasak sebuah ponsel. Berpura-pura hendak membeli perlengkapan memancing, pria ini terekam CCTV mencuri